Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Setelah Islam mulai berakar dalam masyarakat, peran saudagar Muslim dalam penyebaran Islam diambil alih oleh ulama. Merekalah yang bertindak sebagai guru dan pegawai hukum Islam. Di Kerajaan Aceh, pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan peradilan negara dan dilakukan secara bertingkat. Mulai dari tingkat kampung mengadili dan menangani perkara-perkara ringan dan dipimpin oleh Kesyik. Peradilan Balai Hukum mungkin yang merupakan tingkat banding dan diputuskan oleh Orde Balang. Namun keputusan Orde Balang masih dirasakan tidak adil. Masih juga dapat dilakukan banding kepada Panglima Sagi. Selanjutnya, kalau masih juga dirasakan kurang adil, dapat dilakukan kasasi kepada Sultan yang anggotanya terdiri atas Sri Paduka Tua, Raja Bendahara, dan Faqih. Di Kerajaan Mataram, pelaksanaan hukum Islam di bawah Sultan Agung dibagi menjadi Peradilan Surambi yang menangani perkara-perkara kejahatan pidana. Pemimpin peradilan ini secara de jure berada di tangan Sultan dan secara de facto dipimpin oleh penghulu dengan dibantu oleh ulama sebagai anggota. Sementara di Minangkabau, perkara agama diadili pada rapat nagari dan dilakukan pada hari Jumat sehingga rapat tersebut dinamakan sidang Jumat. Kondisi peradilan agama bervariasi di antara wilayah-wilayah Nusantara. Di tempat-tempat seperti Aceh, Jambi, Kalimantan Selatan dan Timur, serta Sulawesi Selatan, hakim-hakim dipilih oleh penguasa setempat. Sementara di daerah-daerah seperti Sulawesi Utara, Gayo, Alas Tapanuli, dan Sumatera bagian utara dan Sumatera Selatan. Tidak ada bentuk pengadilan agama secara khusus. Sejarah perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada mulanya, pemerintahan VOC, Verenigde Oost-Inlandse Compagnie, atau Pemerintah Pedagang Hindia Belanda, mencoba menerapkan hukum Belanda untuk masyarakat pribumi, namun tidak berjalan efektif. Akhirnya VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada di masyarakat sebagai realisasinya. Pemerintah Hindia Belanda dalam Regering semacam Peraturan Pemerintah atau STBL pada tahun 1855 menginstruksikan kepada pengadilan untuk menggunakan undang-undang dan kebiasaan penduduk asli sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan asas-asas dan keadilan yang diakui oleh umum. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada mulanya tidak ingin mengganggu masalah agama atau hukum penduduk pribumi. Namun, memasuki pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai berupaya keras mencampuri urusan keagamaan penduduk pribumi. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai menata kembali hukumnya. Sejalan dengan usaha-usaha kaum nasionalis sekuler untuk mengebir hukum Islam, pemerintah melakukan upaya memperkuat kedudukan hukum Islam. Pada Oktober 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur peradilan agama di luar wilayah Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan. Dalam peraturan pemerintah ini, kewenangan pengadilan agama bahkan lebih besar dari Jawa dan Madura yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan warisan Belanda. Keluarnya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 ini berarti kemenangan umat Islam dalam memperjuangkan upaya legislasi hukum Islam dalam negara.